Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau landasan yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di SD antara lain yaitu pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang melibatkan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini cocok digunakan pada materi perubahan tidak karena siswa dapat melakukan pengamatan dan percobaan secara langsung. Yang kedua yaitu pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, pada materi sumber energi, siswa dapat menghubungkan dengan penggunaan energi di rumah maupun di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah cara atau langkah yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran dengan macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode penyampaian materi oleh guru secara lisan ke peserta didik. Contoh materi yang cocok digunakan pada metode ceramah itu seperti pengertian makhluk hidup, tata surya, dan jenis-jenis benda. Kemudian yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode belajar dengan bertukar pendapat untuk menyampaikan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh materi yang cocok digunakan untuk metode diskusi ini seperti pencemaran lingkungan, perubahan iklim. Apakah metode pembelajaran cocok digunakan untuk pembelajaran IPA? Ya, sangat cocok. Mengapa? Karena pembelajaran IPA tidak hanya menjelaskan secara teori saja, tetapi juga melakukan sebuah pengamatan, percobaan, eksperimen, dan penyelesaian suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hikmanur Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran, macam-macam strategi pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam materi pembelajaran di sekolah dasar. Jadi strategi pembelajaran itu merupakan rencana atau rancangan yang disusun oleh guru secara sistematis dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori, di mana guru menyampaikan materi secara lisan atau yang biasa kita sebut itu ceramah. Nah, yang kedua itu ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini kita mengangkat suatu masalah dari kehidupan nyata dan meminta siswa untuk berpikir kritis atau analitis. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di sini kita menuntut siswa atau peserta didik untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang kita berikan, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran yang cocok dalam materi di sekolah dasar. Nah, strategi pembelajaran yang cocok itu, misalnya saya mengangkat materi siklus air ya, atau ekosistem yang ada pada kelas 5 SD. Nah, strategi pembelajaran yang cocok adalah SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini kita mengangkat sebuah masalah seperti apa itu hujan, ya, bagaimana alurnya. Nah, itu berkaitan erat dengan siklus air. Nah, nanti siswa akan dituntut untuk mencari jawaban dari masalah yang kita angkat dari kehidupannya. Seperti itu. Model pembelajaran diartikan langkah-langkah yang harus kita lalui ketika melakukan proses pembelajaran.
Di sini saya akan menunjukkan beberapa model pembelajaran seperti Jigsaw, NHT, Project Visual Learning, dan lain sebagainya. Semua itu adalah contoh-contoh model pembelajaran. Setiap model memiliki tahapan-tahapan juga yang harus dilalui oleh guru dan siswa. Dan saat ini yang guru terapkan pada praktisi pembelajaran adalah model pembelajaran visual learning. Nah, itu kalian juga bisa melakukan pembelajaran sendiri, seperti kalian bisa diuji oleh para ahli, bahkan juga kalian bisa menerapkan di sekolah kalian masing-masing. Penilaian pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, penilaian pembelajaran merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis penilaian dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu penilaian sikap, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat sikap siswa seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu selama pembelajaran maupun praktikum IPA berlangsung. Nah, yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu penilaian bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan praktik atau percobaan IPA. Nah, contoh penerapan penilaian dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat dilihat pada materi perubahan wujud benda. Guru dapat menilai sikap siswa saat bekerja sama dalam kelompok, menilai pengetahuan siswa melalui soal mengenai perubahan wujud benda, serta menilai keterampilan siswa saat melakukan percobaan sederhana. Baik, itulah penjelasan singkat dari kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Lutfi, dan di sebelah Saya Ramadhani, saya Asmiartin, Saya Nurmalia, saya Irmawati. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.